yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dan hadir pada webinar siang hari dalam keadaan sehat ya, insya Allah ya. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu serta Ananda sekalian yang saya hormati, pada webinar siang hari ini kita akan membahas tentang manfaat tidur yang berkualitas, yang dimana diharapkan Bapak Ibu serta Ananda sekalian dapat mengikuti webinar pada siang hari ini dengan kondusif dan tertib ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Safa dari SMK Yadika 13 selaku host pada webinar siang hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya dapat hadir di webinar siang hari ini sebagai host yang akan memperkenalkan panitia yang akan menjalankan kegiatan webinar pada siang hari ini. Yaitu yang pertama ada Putri Nur Amalia selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan webinar kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Kemudian ada Gladys Ananda Eka Arianti selaku presenter yang akan memaparkan materinya tentang manfaat tidur yang berkualitas, yang dimana cocok lah ya untuk kita bahas materi ini bersama-sama pada hari ini. Karena lagi di masa pandemi kayak gini kita belajar online, banyak need, natap handphone atau layar laptop 24/7 itu kan pasti capek lah ya, dan mana banyak tugas juga yang bikin kita kayak kekurangan untuk waktu istirahat kita gitu ya. Baik, agar tidak terlalu lama ya langsung saja kita mulai, yang dimana akan dipimpin oleh Putri Amalia selaku moderator untuk melanjutkan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kita Putri Amalia. Terima kasih. Baik, thank you to our host Putrani Salviva for opening our event today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Putri Nur Amalia from Yadika 13 Vocational School. As the moderator who will guide the course of our event from beginning to end on this day. Here, I will accompany our presenter Gladys Ananda Eka Arianti during this webinar take place. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan kegiatan webinar kita terlebih dahulu, yaitu sesi pertama di mana kita akan mendengarkan presentasi materi yang akan dibawakan oleh Gladys Ananda Eka Arianti dari SMK Yadika 13 tentang manfaat tidur yang berkualitas. Kemudian dilanjut dengan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini kita akan memberi kesempatan untuk para partisipan, Bapak atau Ibu serta para hadirin sekalian untuk bertanya. Kemudian sesi ketiga yaitu sesi penutupan, yang dimana webinar ini akan diserahkan kembali kepada host kita yaitu Putri Nisa Afifah dari SMK Yadika 13. Baik, langsung kita mulai saja untuk presenter kita membawakan materinya. Kepada seluruh partisipan, Bapak atau Ibu, serta para hadirin sekalian diminta untuk kerjasamanya agar mematikan mic selama presentasi ini berlangsung. Kepada presenter kita, Gladys Ananda Eka Arianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Putri Nur Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Ananda sebagai presenter. Di sini saya akan membawakan materi tentang manfaat tidur yang berkualitas. Kita pasti tahu bahwa tidur sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Lalu kualitas tidur ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita, termasuk menjaga berat badan ideal. Namun, tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan akibat seperti cepat lupa dan kurang bersemangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk itu, apa saja manfaat serta akibat yang lainnya? Saya izin sharing ya.
Layar saya sudah kelihatan? Ya, sudah. Tidur adalah salah satu aktivitas yang penting untuk kesehatan. Menurut penelitian, kurang memiliki waktu tidur yang berkualitas dapat mempengaruhi kesehatan, suasana hati, dan bahkan berat badan. Tidur yang cukup dapat membantu mengontrol nafsu makan dan berat badan. Tidur juga membantu mencegah terjadinya penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Lalu, manfaat yang didapat jika memiliki tidur yang berkualitas. Yang pertama, tubuh menjadi lebih sehat. Memiliki waktu tidur yang berkualitas tidak menjamin tubuh akan kebal terhadap penyakit. Namun, dengan waktu yang berkualitas maka dapat menurunkan risiko terjadinya beberapa penyakit. Lalu yang kedua, menurunkan risiko terjadinya cedera. Memiliki tidur yang cukup dan berkualitas akan meningkatkan konsentrasi tubuh ketika akan melakukan aktivitas. Hal tersebut akan dapat menurunkan risiko terjadinya cedera. Lalu yang ketiga, memperbaiki suasana hati. Kurang tidur dapat mempengaruhi kondisi emosional yang tidak stabil dan dapat menyebabkan menangis atau tertawa yang tidak terkendali. Lalu yang keempat, membakar kalori tubuh. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, orang yang cukup tidur bisa membakar hingga 300 kalori tubuh setiap hari. Tidur malam lebih awal membuat kalian menghindari memakan camilan seperti kue atau keripik. Selain itu, jika kalian cukup tidur, tubuh akan menghasilkan lebih sedikit grelin, yaitu hormon lapar, dan lebih banyak leptin, yaitu hormon yang memberi sinyal ke otak jika Anda sudah kenyang. Lalu yang kelima, meningkatkan daya pikir. Kurang tidur dapat mempengaruhi daya pikir, konsentrasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Lalu yang keenam, meningkatkan daya ingat. Menurut penelitian, menunjukkan bahwa ketika tidur, otak akan memproses dan memperkuat ingatan. Yang ketujuh, ada meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tiduran cukup dan berkualitas dapat mencegah terjadinya flu biasa. Telah dilakukan penelitian pada 150 orang dengan memonitoring kebiasaan tidurnya selama 2 minggu, lalu memberinya virus influenza. Orang yang tidur kurang dari 7 jam pada malam hari selama lebih dari 3 kali, maka lebih mudah terinfeksi penyakit influenza daripada orang yang tidur 7-8 jam sehari. Nah, jika kalian mengalami masalah sehingga tidak bisa memiliki tidur yang cukup dan berkualitas, maka kalian perlu melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki tidur kalian. Yang pertama, konsisten melaksanakan jadwal tidur, yaitu mencoba untuk pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk akhir pekan dan hari libur. Ini bertujuan untuk membiasakan tubuh memiliki jadwal tidur. Memiliki jadwal tidur dan bangun tidur untuk dilakukan setiap hari akan menimbulkan siklus tidur yang baik. Lalu yang kedua, membuat suasana kamar tenang. Mematikan lampu kamar dan menjaga ketenangan kamar dapat memberikan ketenangan pada pikiran sehingga dapat membuat tubuh lebih mudah untuk istirahat. Lalu yang ketiga, memiliki jadwal untuk berolahraga. Aktivitas fisik seperti berolahraga yang teratur dapat membantu kalian untuk tidur lebih cepat dan berkualitas. Lalu yang keempat, mengurangi konsumsi kafein. Pada beberapa orang, kafein dapat menyebabkan seseorang sulit untuk tidur, terutama ketika akan tidur. Jadi sebaiknya kita mengurangi mengkonsumsi kafein. Lalu yang kelima, menenangkan pikiran. Melakukan kegiatan yang dapat membantu menenangkan pikiran dapat membantu untuk lekas tidur. Yang keenam, mematikan semua alat elektronik. Membiasakan tidur dengan mematikan televisi, laptop, dan alat elektronik yang lain akan membuat tubuh kalian untuk cepat tenang dan mudah untuk tidur. Lalu yang ketujuh, membatasi tidur siang. Tidur siang bisa menjadi penyebab kalian sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, disarankan membatasi tidur siang, yaitu tidak lebih dari 30 menit. Tidur siang selama 30 menit dapat meningkatkan suasana hati, lebih baik, dan meningkatkan daya ingat. Namun, tidur siang yang lebih singkat, misalnya 10 menit, justru bisa membuat tubuh merasa lelah, mudah marah, tidak bersemangat, dan kembali mengantuk. Lalu, tanda tidur yang kurang berkualitas. Yang pertama, terus mengantuk.
Normal jika kalian merasa mengantuk setelah makan siang, tetapi kualitas tidur yang buruk bisa jadi penyebab mengapa kalian juga mengantuk di pagi hari atau sore hari, serta terus menguap-nguap. Lalu yang kedua, daya ingat menurun. Terus, tidur sangat penting untuk performa otak, terutama di bagian prefrontal cortex, area yang penting untuk diperhatikan dan memori jangka pendek. Tidur kurang nyenyak bisa menurunkan fungsi otak. Lalu yang ketiga, gampang marah. Jika kalian mengalami tidur yang kurang, kalian akan gampang emosi. Penelitian menunjukkan orang yang kurang tidur memiliki mood lebih buruk. Lalu yang keempat, mudah lapar. Sulit menahan lapar dan terus mengenyal makanan tinggi kalori. Mungkin pemicunya karena kualitas tidur kalian buruk. Tidur yang tidak nyenyak bukan cuma membuat kelelahan, tetapi juga tidak bisa membuat keputusan dengan baik. Lalu yang kelima, malas melakukan aktivitas fisik. Bila kualitas tidur kalian buruk selama beberapa malam, mood akan berantakan dan juga kurang berenergi keesokan harinya. Ini sebabnya mengapa kalian jadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Yang keenam, timbangan bertambah. Mungkin porsi makan kalian tidak bertambah, tapi tetap saja timbangan bertambah. Ini disebabkan perubahan pada hormon grelin dan leptin yang mempengaruhi seseorang terus merasakan lapar, dan perubahan ini disebabkan oleh kurangnya tidur. Terima kasih. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Gladys Anandeka Rianti selaku presenter yang telah membawakan materi tentang manfaat tidur yang berkualitas. Kepada para partisipan yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, saya persilakan untuk menyalakan mic atau boleh diketik di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak atau Ibu serta para hadirin sekalian untuk mengisi link presensi yang telah di-share. Saya ingatkan kembali kepada Bapak atau Ibu serta para hadirin sekalian untuk mengisi link presensi yang telah di-share di kolom chat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menyalakan mikrofon atau ketik di kolom chat.
Baik, sudah ada pertanyaan dari Ibu Melvalina. Bagaimana caranya orang penderita insomnia bisa memperoleh tidur yang berkualitas? Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya kepada Gladys Ananda Eka Ariyanti selaku presenter untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih kepada Bu Melva. Untuk orang yang penderita insomnia, menurut saya itu kan penyakit yang cukup serius ya. Jadi kalau misalkan ini sebaiknya diperiksakan ke dokter dulu apakah insomnia-nya itu berkepanjangan. Jadi kalau misalkan insomnia-nya kan ada yang ringan, ada yang berat. Jika masih ringan, coba dilakukan beberapa hal seperti misalkan sebelum tidur membersihkan tempat tidurnya dulu agar nyaman, lalu misalkan mematikan elektroniknya dulu, atau sebelum tidur bisa membaca buku agar pikirannya tenang. Nah, jika insomnia-nya berkelanjutan, bisa diperiksa ke dokter. Gitu. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Nadia Siva. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan seorang yang waktu malam harinya digunakan untuk bergadang atau selama malam hari dia tidak tidur, namun dia ganti tidurnya di pagi hari sampai sore hari. Apakah akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan? Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya kepada Gladys Ananda Eka Ariyanti. Saya persilahkan untuk menjawab. Tentu saja ini menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan karena sebenarnya saat malam hari tubuh kita itu memberikan energi kepada tubuh itu lebih banyak daripada di pagi hari. Jadi jantung kita bisa istirahat untuk digunakan untuk keesokan harinya. Jadi kalau misalkan malam hari untuk begadang lebih baik jangan tidur di pagi harinya, lalu ketika malam kalian tidur lebih cepat agar jadwal tidur kalian tuh teratur gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Widya Antika. Di malam ini kita nggak tidur dan tidur di pagi hari dengan waktu tidur yang lebih lama. Lalu karena sudah tidur lebih lama di malam hari kita nggak ngantuk, sulit tidur dan kembali tidur di pagi hari. Repeat, bagaimana caranya agar tidur bisa kembali ke posisi normal? Menurut pengalaman saya ya, saya juga pernah mengalami itu. Ketika malam hari saya tidak bisa tidur karena di pagi hari sudah tidur terlalu banyak. Saya malam harinya tidak tidur sama sekali, lalu sampai malam kembali saya baru tidur lebih awal agar jadwal tidurnya kembali normal. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut ke sesi terakhir yaitu sesi penutupan. Sebelum webinar ini saya serahkan kembali kepada host kita, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para partisipan, serta para hadirin sekalian yang sudah hadir dan mengikuti webinar ini dengan baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, webinar ini saya serahkan kembali kepada host kita, yaitu Putri Anissa Afifah. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Putri Nur Amalia yang sudah memandu jalannya kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada presenter kita, Gladys Ananda Eka Ariyanti yang sudah memaparkan materinya dengan baik kepada kita semua. Dan semoga materi yang dipaparkan oleh
dosen tercipta tulis Ananda Karyanti ini dapat dimengerti dan dipahami untuk kita semua, dan semoga bisa menjadi ilmu atau wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Tak terasa sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1:32 atau setengah 2 ya, yang dimana sekaligus akan menutup kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya Putri Anissa Afifah selaku host pada webinar siang hari ini mewakili rekan-rekan saya yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu serta Ananda sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar siang hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau sikap yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Sebagaimana manusia merupakan makhluk yang tak lepas dari kesalahan, melainkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, webinar pada siang hari ini resmi saya tutup. Sampai jumpa pada webinar-webinar lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup tentunya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin keluar dari room, kami persilakan. Sebentar ya, saya kirim